Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati. Kita sama-sama datang menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan. Sepanjang hari ini kami mengalami begitu banyak kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kami itu sempurna adanya. Sebab itu sama-sama malam hari ini kami mau satu hati Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami selalu percaya bahwa hadirat-Mu Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu mengalir dimanapun kami berada saat ini. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya bahwa mujizat-Mu, hadirat-Mu Tuhan itu yang menaungi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami datang mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari bawa setiap hati. Engkau yang mengalami kasih dan hadirat-Nya. Engkau yang mengalami kebaikan. Mari datang menyembah Tuhan malam hari. Mari angkat hatimu, mari sembah Dia. Katakan Tuhan terima kasih. Kami setiap hari melihat kemurahan lepas kemurahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami dimampukan melewati setiap waktu-waktu kami bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Tuhan, karena kami sadar penuh bahwa kami hidup di bawah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang sungguh mengasihi hidup kami. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu sama-sama malam hari ini dengan hati yang sungguh kami bawa setiap pujian sembah. Terima kasih. Amin. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Sama-sama mari naikkan pujian-Mu, katakan Kau yang terbaik yang pernah ada di nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu, terus menyala di jiwaku. Amin. Setia sampai akhir hayat menyembah-Mu Yesus. Kau yang terbaik. Amin. Sama-sama mari nyatakan Kau yang terbaik Tuhan. Yang terbaik yang pernah ada. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Biar kuasa-Mu, hadirat-Mu, api-Mu, Roh-Mu Tuhan terus menyala di dalam jiwa kami Tuhan.
Engkau setia sampai akhir hidupku. Setia sampai akhir hayat menyembahmu. Yesus, Kau yang terbaik. Oh, sekali lagi bersama-sama mari naikkan pujianmu. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkan. Biarlah apimu, biarlah apimu terus menyala di jiwaku. Setia sampai akhir hayat menyembahmu. Yesus yang terbaik bagiku. Kami punya sisi yang terbaik Tuhan. Kami punya Yesus dalam hidup kami. Kami punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang besar. Kami selalu percaya Tuhan bahwa Engkau yang bekerja di dalam hidup kami. Dalam perkara lepas perkara dalam hidup kami Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami ke satu pribadi yang kami tahu Engkau Allah yang benar. Engkau Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang besar dan ajaib. Kami percayakan hidup kami ke satu-satunya pribadi yang sanggup. Engkau Allahku yang setia. Yesus. Ini pujian kami malam hari ini Tuhan. Ini doa kami. Ini sembah kami. Oh, hanya bagimu. Haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
Ini setiap hati kami Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami. Kami mau menyatakan bahwa satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami hanya nama Tuhan Yesus. Yang satu-satunya yang kami sembah dalam hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja dan nama di atas segala nama. Engkau satu-satunya pribadi yang kami sembah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi. Ditinggikan Engkau sampai selama-lamanya. Oh, kemuliaan bagi nama Yesus. Kudus, berkuasa hadirat-Mu penuhi setiap hati kami Tuhan. Oh, mengalir Yesus. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamanya memilih-Mu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamanya memilih bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Selamanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Kami percaya firman itu sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Ya. Iya, tema firman Tuhan hari ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan orang yang berjalan dengan Tuhan itu pasti akan mengalami penyertaan Tuhan. Tidak semua orang Kristen itu berjalan dengan Tuhan. Ya, dan sebenarnya Kristen itu bukan hanya sekedar agama, tapi kekristenan itu adalah goalnya kita ini berjalan bersama Tuhan. Dan saudara, dikatakan bahwa waktu Tuhan menyertai kita, ingat sekali lagi saya selalu berkata, tidak semua orang Kristen itu berjalan bersama dengan Tuhan. Memang Tuhan menjanjikan penyertaannya yang luar biasa, tapi tidak semua orang mengalami itu. Ayat firman Tuhan hari ini dari Yesaya 41 tadi, ayat yang ke-10 disampaikan oleh Bapak Gembala. Nanti kita akan baca, orang yang berjalan bersama Tuhan hidupnya pasti berubah. Kalau saudara jadi Kristen puluhan tahun enggak berubah-berubah. Nah, pertanyaan saya tuh, saudara jalan sama siapa? Sama mertua, Bu? Oh yowes.
Ya, saya jalan sama istri Bu, ya wes. Karena hubungan bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, itu luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, pasti kita akan terwow-wow. Saudara sudah terwow belum dengan Tuhan? Ya, kalau belum, ya masih ada kesempatan bertobat. Hidupmu nggak ada perubahan sama sekali. Karena ya saya nggak tahu saudara berjalan dengan siapa. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan loh ini yang berjalan bersama kita. Ketika bangsa Israel berjalan bersama Tuhan, di depan ada laut. Bangsa Israel bingung mau bagaimana ini. Mujizat terjadi, laut jadi jalan. Berapa banyak jalan yang sudah Tuhan buat di hidup kita. Kita harus punya kesaksian-kesaksian itu loh Bapak Ibu. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Udah ya, stop jalan dengan kekuatanmu sendiri, kau capek. Orang tuh jalan dengan kekuatannya sendiri capek. Kenapa? Karena ada banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan kekuatan kita manusia. Kitab Yesaya pasal 40 sampai dengan ya 55 itu ditulis untuk bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan. Dan kenapa mereka ada dalam pembuangan? Karena dihukum Tuhan. Kenapa mereka dihukum Tuhan? Karena hidup dalam dosa. Jadi siklusnya bangsa Israel berdosa, dihukum, bertobat, dipulihkan, berdosa lagi, dihukum lagi, bertobat lagi, dipulihkan lagi, berdosa lagi. Itu siklusnya bangsa Israel. Jangan kau tiru, amin. Hidupmu akan berputar-putar di padang gurun. Ya, 40 tahun tidak pernah terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kenapa? Cuma terputar-putar karena dosa dihukum bertobat, dosa dihukum bertobat, dipulihkan. Baru dipulihkan, dosa lagi, dihukum lagi 2 kali lipat. Sehingga hidup kita nggak pernah berubah. Cukup loh saudara, cukup bermain-main dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel, Tuhan akhirnya mengangkat Yesaya sebagai seorang nabi untuk bicara kepada bangsa itu. Dalam setiap generasi selalu Tuhan tuh angkat nabi untuk bicara, untuk ingetin pertobatan. Dan semua nabi yang diangkat Tuhan cuma satu seruannya apa? Bertobat, itu tok. Kalau kita belajar di Alkitab, kenapa Tuhan angkat nabi cuma satu untuk menyerukan bertobat? Karena waktu kita bertobat, baru kita bisa mengalami janji Tuhan. Ya, saya bersyukur di hari-hari ini Tuhan angkat saya nih. Saya nggak bilang saya nabi loh ya, ngaku-ngaku nanti. Tapi Tuhan pakai saya lewat YouTube, lewat media sosial hari-hari ini cuma menyerukan satu hal saja, yaitu tentang pertobatan. Itu bertobat. Kalau hidupmu mau dipulihkan, bertobat. Jangan selingkuh, jangan kepahitan, jangan bersinah, jangan melakukan dosa-dosa. Karena sampai kapanpun juga dosa itu menyebabkan kutuk dalam hidup kita. Amin. Itu aja sebenarnya. Lalu saudara, ayat ini Tuhan bicara kepada Yesaya, kasih tahu pada bangsa itu. Tapi sebelum kita baca ayat ini, kita baca dulu Yesaya 40. Tuhan bicara lewat Yesaya, kasih tahu kepada orang Israel yang dalam pembuangan. Tuhan izinkan mereka diangkut semua ke Babel, menjadi budak di sana, bekerja di sana. Dan ini keadaan tidak enak sekali loh saudara. Tiba-tiba saudara diangkat dari Sentul, dibawa ya kemana? Dibawa kemana gitu ya? Yang dari sini dibawa kemana gitu untuk kerja paksa. Dibawa ke Poso lah, di tanah
kelahiran saya. Ya. Lalu di sana suruh kerja paksa saudara. 70 tahun loh kerja paksa di sana, kerja sebagai hamba di sana. Itu negeri yang saudara nggak tahu di mana, saudara nggak nyaman. Ya, saya yakin kok kalau kita sudah nyaman tinggal di Sentul, tiba-tiba suruh pindah, saudara mau nggak? Ya, ibu-ibu sudah nyaman di rumah, suruh jangankan pindah. Ya, ibu-ibu itu kalau suruh pergi nginep di rumah anak, ya benar nggak? Mau sekaya apapun rumah anaknya, ya banyak ibu-ibu yang tidak betah. Kenapa? Ya karena di rumah dia sudah punya kegiatan tiap hari, dia bangun, dia urus ini urus itu. Kalau di rumah orang kan tidak betah. Bayangkan bangsa Israel karena mereka berbuat dosa, mereka dihukum Tuhan, dibawa dalam pembuangan di Babel, hidupnya terkutuk. Lalu karena mereka bertobat di sana, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan suruh bilang lewat Nabi Yesaya, baca pasal 40 ayat yang pertama. Baca sama-sama, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa apa? Perhambaannya sudah berakhir dan apa? Bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman di tangan Tuhan berapa kali? 2 kali lipat karena segala dosanya. Tuhan itu murka karena dosa. Tapi tidak selama-lamanya dia murka. Waktu kita bertobat ada belas kasihan Tuhan. Waktu bangsa Israel bertobat di pembuangan, Tuhan menyatakan belas kasihannya. Dia bilang lewat Nabi Yesaya, pergi sampaikan kepada umatku itu, ya hiburkanlah mereka, kasih tahu pada mereka, tenangkan hati mereka. Ini mereka dalam keadaan tanpa pengharapan, hidupnya susah, tidak ada perubahan nasib. Mereka bekerja sebagai hamba di sana. Lalu saudara, Tuhan bilang Yesaya, hiburkan mereka, tenangkan hati mereka, bilang sama mereka, serukan kepada mereka bahwa perhambaannya sudah berakhir. Kesalahannya sudah diampuni karena apa? Karena mereka sudah menerima hukuman dari tangan Tuhan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Saya harus menjelaskan ini kepada saudara karena banyak orang Kristen sekarang sudah beranggapan kasih karunia hidup ini. Biar dia berdosa, biar dia selingkuh, biar dia bersinah, biar dia melakukan apapun, pokoknya kasih karunia. Lu siapa? Hello? Tuhan tidak berubah. Sifatnya tetap sama. Dia benci dosa. Nggak bisa menyatu, dosa dengan Tuhan tuh nggak bisa nyatu. Kayak minyak sama air, nggak bisa nyatu. Jadi kalau saudara terus berdosa, ya nggak bisa harapkan Tuhan berjalan dengan kita. Nggak mungkin itu terjadi. Dia suruh Yesaya kasih tahu, aku sudah ampuni kesalahannya. Karena sudah dibayar dengan hukuman 2 kali lipat. Saya nggak mau Tuhan bayar harga 2 kali lipat. Aku nggak mau. Hidup terkutuk, hidup berat, begitu saja. Karena tidak menghormati Tuhan. Nggak mau saya. Mending jadi anak yang denger-dengeran sama Tuhan. Kita denger-dengeran sama orang tua kita seneng kok. Amin. Ya, apalagi Tuhan. Kalau kita mau jadi anak yang dengar-dengaran, dia senang. Lalu dikatakan kepada Yesaya, kasih tahu sama anak-anakku. Masa perhambaannya akan berakhir. Mereka akan segera dilepaskan. Karena dikatakan, aku akan membangkitkan seseorang yang akan datang untuk membebaskan mereka. Ini juga gambaran tentang Yesus Kristus. Kita tadinya hidup diperhamba oleh dosa. Tapi dibangkitkan dari keturunan Daud.
Ya, Yesus Kristus datang untuk membebaskan kita. Jadi perjanjian lama itu semua merupakan gambaran dari perjanjian baru. Nggak bisa dipisah. Nggak ada pengkhotbah bilang begini, itu Bu Debbie Basir jangan didengar. Itu pendeta perjanjian lama. Pret kau. Kenapa bisa ada pendeta memisah-misahkan perjanjian lama dan perjanjian baru? Justru dari perjanjian lama lah saya belajar tentang sifat Tuhan. Saya belajar tentang Allah yang kudus itu. Saya belajar tentang hukum-hukum Tuhan itu dari perjanjian lama. Tapi memang tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan kalau hanya melakukan hukum Taurat. Karena yang mampu, tidak ada yang mampu. Kita ini tiap hari berdosa. Makanya Yesus datang bukan supaya itu saudara hidup bebas bermain-main dengan dosa, bukan. Oh, darahnya tercurah. Aku bikin dosa hari ini, nanti minta ampun dikuduskan lagi dengan darahnya. Emang kau siapa? Hello? Kok sembarangan sekali ya menghargai darah Kristus itu? Yesus datang mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa yang tidak bisa dihapus dengan apapun juga. Kecuali darah Kristus itu. Karena Tuhan tahu kita ini akan terus berbuat dosa. Saya masih berdosa nggak sekarang? Masih. Tapi saya enggak terikat dalam dosa. Saya masih bisa marah. Ketika saya jengkel sama orang, saya lagi khotbah di sini saudara nggak konsen, saya jengkel loh. Tuh orang sana malah bisik-bisikan. Nah, ini saya berdosa nih. Walaupun saya lagi di mimbar. Karena hati saya sudah tidak enak lihat saudara itu tidak menghormati firman. Tapi untuk itu darah Yesus itu ada untuk dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Bukan berarti saudara berdosa lalu Tuhan ampuni aku, darahmu tersedia bagiku. Ya, engkau menyalibkan Kristus lagi di dalam hatimu. Dan tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa itu kalau kau dengan sengaja bermain-main dengan dosa. Sebelum saya membahas ayat ini saudara perlu tahu latar belakang. Gunanya kita belajar Alkitab itu kita tahu latar belakang ayat ini ditulis ini dari mana. Karena saya tahu ayat Yesaya 41 ayat 10 ini distabilo orange oleh semua orang Kristen. Boleh ditayangkan. Yesaya 40 ayat 10 ini 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 ini ayat bacaan kita hari ini. Ini ayat yang sudah distabilo semua oleh orang Kristen dimanapun berada. Karena ini ayat emas. Tapi sorry, ayat ini tidak terjadi untuk semua orang Kristen. Karena sebagaimana engkau berespon terhadap firman Tuhan. Sejauh itulah firman itu terjadi di hidup kita. Saya percaya banget bahwa tidak ada satupun perkataan Allah yang kembali dengan sia-sia. Itu akan terjadi. Tapi harus ada alasan untuk firman itu bekerja dan tergenapi dalam hidup kita. Karena ada orang-orang yang memang tidak layak diberkati. Tapi ada orang yang layak diberkati. Saya kasih contoh. Saya dengan suami pulang ke Solo. Lalu saya lihat di gereja itu ada pemain musiknya, itu dulu teman kami dulu. Waktu sama-sama masih merintis pelayanan. Saya bilang sama suami saya, kita lama loh gak ketemu dia masih setia melayani. Nanti kasih dia berkat. Ya, udah saudara kita amplopi uang. Ya, bukan sedikit karena kami merasa ini teman dulu, kasihlah kita kasih di amplop. Lalu saya bilang sama suami, nanti kasihnya setelah ibadah aja biar kita sekalian ngobrol. Waktu kami masuk ke ruang ibadah, dia makan di kantin. Ketawa-ketawa sama teman-teman yang lain. Saya bilang, oh dia datang kok. Nanti aja, jadi kita nanti ketemu ya, oh iya. Selesai ibadah, saya cari dia karena mau ngasih amplop nih, mau ngasih berkat. Kok dia enggak ada ya? Lalu kami tanya sama pemimpinnya di situ, tim PPW. Itu yang pemain musik, saya lihat dia tadi di bawah, mana ya? Oh dia gak ikut ibadah Bu, kenapa? Karena hari ini dia gak tugas, dia kalau gak tugas dia
enggak pernah ikut ibadah. Cuma kalau tugas, dalam hati saya, orang kok tidak menghormati Tuhan ya. Makanya Tuhan juga enggak rela berkat itu tak kasihkan buat dia. Jadi saya bilang enggak usah dikasih. Memang orangnya enggak layak diberkati. Karena enggak pelayanan, datang ke gereja cuma makan di kantin. Tapi pulang enggak ikut ibadah. Karena katanya dia enggak tugas hari itu. Model-model begini biar kau pelayanan siang malam, biar kau percuma. Tidak akan diberkati hidupmu karena kau tidak berjalan bersama Tuhan. Dia cuma ibadah karena mungkin dapat amplop kalau pelayanan tuh. Tapi kalau enggak dia enggak ikut katanya. Satu lagi contoh. Saya itu pesan sama orang rumah saya. Setiap kali Gojek atau Grab datang kasih sembako. Karena di rumah saya itu banyak paket sembako. Dari dulu kami melakukan itu sejak pandemi. Satu kali kita pesan Grab mau nganter apa sesuatu gitu. Sopir abangnya Grab itu datang. Orang saya keluar bawa 2 kresek dong. Satu yang paket diantar, satu paket sembako untuk dia. Begitu keluar bawa kresek 2, marah-marah tukang ojeknya. Kok 2 plastik mas? Saya nggak mau ya. Itu berat banget loh. Bahaya nanti kalau saya bawa saya bisa celaka. Saudara lihat, orang kalau hanya fokus kerja untuk uang, modelnya begini nih, enggak ada sedikit pun nilai ibadah dalam kerjanya. Itu yang Alkitab bilang, carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu ditambahkan padamu. Saya tahu maksudnya dia mungkin kalau 2 ya lu tambah dong duit buat saya toh. Ya, masa juga kan bisa ngomong baik-baik. Oh mas 2 toh, ini kan saya pesannya cuma 1 paket loh, tambahin ya. Jangan seujon. Ini kan model-model orang seujon begini tidak diberkati. Enggak loh, saya enggak mau loh ya, itu berat, bahaya kalau saya bawa bisa celaka. Jadi orang rumah saya bilang, oh iya pak, ini sebenarnya memang cuma 1, ini yang harus masnya bawa. Ini paket sembako buat abangnya, tapi nanti abangnya celaka kan, jadi enggak jadi. Enggak jadi ya maaf. Oh itu untuk saya, bisa mas, enggak usah. Ketemu orang rumah saya juga agak-agak. Ya, jadi lihat saudara, lihat tidak semua orang itu layak untuk menerima janji dan berkat dari Tuhan. Kalau kau tidak pakai standar firman Tuhan, firman itu bukan tidak terjadi karena firman tidak berkuasa. Karena kitanya ini tidak layak diberkati. Ternyata memang saya baru sadar, oh ada loh orang-orang yang layak diberkati, ada yang tidak. Tapi kalau kita berkenan sama Tuhan, mau orang halangi berkat kita bagaimanapun juga, Tuhan tahu menakar. Takarannya itu bagi orang-orang yang layak. Orang tutup pintumu di A, Tuhan bisa buka di B lebih besar, katakan. Amin saudara. Nah ayat ini berkata, kita baca bersama, Tuhan suruh Yesaya bicara sama orang-orang Israel yang ada di pembuangan dalam keadaan lemah, tidak punya pengharapan, sedih, tertekan, bingung, bimbang. Firman ini datang, baca bersama, janganlah takut, ya dikatakan di sana. Janganlah takut, kita baca mulai ayat 8 dulu deh, ayat 8, 9 dan 10 ya. Di sana dikatakan kalau saudara lihat judul perikopnya di sana adalah Israel sebagai hamba Tuhan. Ini Yesaya 41 ayat 8 sampai 10, Israel hamba Tuhan. Hanya terjadi bagi hamba Tuhan ayat ini. Kita Israel rohani, tapi tidak semua kita hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan itu? Bukan pendeta. Hamba Tuhan adalah orang yang taat sama Tuhan. Jadi saudara juga termasuk hamba Tuhan kalau taat sama Tuhan. Nah coba bilang kanan kirimu, kamu tuh hamba Tuhan, lo bilang. Ya. Kalau dia nggak taat bilang aja insya Allah gitu ya. Kan mudah-mudahan gitu ya. Jangan terlalu pede juga karena Tuhan tahu kita kok. Banyak orang Kristen itu terlalu pede. Wah aku percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, malaikat disuruh gini. Pret. Ya, Tuhan tahu kok siapa milik kepunyaannya, dia tahu kok. Dia tahu dan sangat tahu.
Dan dia menyertai orang-orang milik kepunyaannya itu. Ayat 8 berkata begini, tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Kita ini semua secara rohani keturunan Abraham. Orang yang dipilih Tuhan. Bilang lagi kanan kirimu, kamu tuh dipilih Tuhan loh. Bilang ya, kalau dia nggak respon bilang, dipilih Tuhan loh kau itu. Ya, bilang lagi, jangan sia-siakan loh pilihan Tuhan atas kau. Bilang begitu. Ya, supaya saling mengingatkan kita ini. Dikatakan begini, engkau yang telah kuambil, ayat 9, dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ini ayat juga yang saya dapatkan, saudara. Bayangkan tadinya keselamatan itu hanya untuk Israel. Tapi karena mereka tidak taat, Tuhan beri keselamatan itu bagi semua umat manusia. Termasuk kita ini yang dari ujung-ujung bumi. Bayangkan dari timur tengah sana Israel. Sampai ke Sentul, ini ujung bumi kan. Jauh enggak? Dari ujung-ujungnya loh kita dipanggil. Jauh loh saudara, kita ini dipanggil Tuhan. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Iya, kita ini sudah dipilih Tuhan, Tuhan tidak tolak. Ayat 10 baru berkata di sana apa? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Wow enggak? Wow, ini berjalan bersama Tuhan. Yang pertama, jangan takut. Karena orang yang takut pasti tidak percaya Tuhan. Waktu kau takut berarti engkau sedang tidak percaya Tuhan. Orang yang takut berarti sedang tidak beriman. Jadi jangan takut. Apapun keadaan kita, belajar untuk mempercayai Tuhan lebih dari ketakutan kita. Percaya saja. Saya ingat waktu pesawat rusak kita berangkat ke Israel. Suami saya harus menemani 118 orang waktu itu, rombongan dari Jakarta. Saya sudah ada aman di Jordan karena kelebihan penumpang. Di pesawat nggak ada seat, saya temani beberapa orang naik pesawat lain. Waktu itu, saudara sudah dengar mungkin kesaksiannya, pesawatnya sudah mau terbang, ada satu peserta saya sakit. Dia tiba-tiba kayak asam lambung, ditusuk mahnya, dia kesakitan. Sampai ditanya, ibu memang ada asam lambung? Enggak pernah saya sakit seperti ini, baru kali ini saya tuh sakit seperti ini. Akhirnya diberi waktu 15 menit. Sudah selesai, pilot datang pramugari, Bu kita tidak bisa tunggu ibu. Ini pintu harus segera ditutup karena kami harus terbang. Sudah telat 15 menit karena ibu. Suaminya memohon, jangan Pak, tolong Pak. Kalau saya lihat istri saya turun, anak saya pun turun. Kehilangan uang ini 3 orang. Lalu pilotnya bilang, kita tambah 15 menit. Kalau tidak semua ibu harus turun, pintu harus ditutup. Begitu setengah jam lebih saudara, pilot datang lagi. Gimana Bu, udah sembuh belum? Belum, masih sakit. Pilot bilang turun, pintu ditutup. Waktu ibu ini mau berdiri, tiba-tiba dia bilang, sembuh, aku sembuh. Semua bingung, enggak mungkin loh. Ibu jangan ngaku-ngaku sembuh ya, jangan bikin masalah di udara nanti. Aku sembuh. Beneran? Iya bener kayak diangkat sakit gitu enggak ada. Oke, kalau hitungan 1 sampai 10 ibu di posisi mana? 8. Oke, berarti bisa berangkat. Oke, pintu ditutup. Begitu mau jalan mesin pesawat mati. Mogok pesawatnya. Dicoba hidupin, enggak hidup-hidup. Dicoba hidupin, enggak hidup-hidup. Akhirnya diumumin. Bukan ibu itu yang turun. Semua penumpang harus turun. Kenapa? Karena dinyatakan pesawat error system. Bayangkan kalau sudah terbang setengah jam yang lalu. Maka semuanya landing di laut. Memang Tuhan itu turut bekerja dalam segala. Jadi kemarin yang mati-mati itu sudah waktunya mati. Tidak usah salahin burung. Burung itu cuma cara. Iya enggak?
Iya. Waktu yang pesawat Aljazair jatuh, yang meninggal itu yang di tengah-tengah kan. Yang depan sama belakang enggak mati. Jadi para peneliti berkata, mereka mau teliti kalau duduk di pesawat di bagian mana itu yang aman, enggak mati. Besoknya Jeju, masalah mati semua. Enggak usah kau cari-cari tempat aman mau duduk di mana. Paling aman tuh dekat Tuhan. Kalau saya melihat itu sudah waktunya. Makanya jangan terlalu percaya dengan omongan yang kelihatannya positif tapi menyesatkan. Saya melihat di Instagram, berolahraga 1 jam terbukti menambah umur 3 menit. Terus semua orang rajin olahraga, kalau gitu aku 10 jam biar tambah 30 pret. Ya, itu atlet olahraga mati ketiban alat berat. Masih muda, ototnya kering, enggak ada lemak. Jadi jangan menggeser imanmu selain pada Tuhan. Amin. Lalu akhirnya saudara semua penumpang turun itu. Mereka diinapkan di hotel. Nginep 1 malam lebih saudara. Akhirnya besok dinyatakan besok pesawatnya berangkat karena teknisi dari negara pesawat itu didatangkan. Dia perbaiki sistem komputerisasinya terus bisa hidup. Akhirnya kita berangkat besok saudara. Semua senang tapi karena ada 1 orang yang takut dan menyebar roh ketakutan. Dia cuma bilang begini, kita berangkat pakai pesawat yang sama loh. Komputer kalau dibenerin kan bisa 2-3 kali tuh errornya. Apalagi kalau ada virus kan bisa habis diperbaiki mati lagi tuh. Lalu cuma kata-kata 1 itu menyebarkan roh ketakutan. Sampai yang lain gini, Pak ini kita nekat berangkat. Lah ini mau menenangkan 118 orang ini. Ya, untung suami saya seperti Musa. Saya baru mengerti hari itu kenapa Tuhan suruh saya berangkat duluan. Kalau saya enggak berangkat hari itu saya bubarin itu grup. Bener, emosi saya. Mereka itu, ini gimana loh? Ada yang telepon saya di Jordan. Bu, ibu yakin ini peserta ibu semua berangkat dengan pesawat yang sama? Pindah, minta dong kita ganti pesawat. Ya kita nggak bisa ya. Saya ini kebetulan bukan komisaris dari penerbangan itu ya. Saya nggak bisa urus begitu. Ya kita berserah sama Tuhan saja Bu. Berserah sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Ibu jamin nggak itu pesawat nggak rusak lagi? Saya bilang, Bu kamu pikir juga saya mau pesawat itu rusak? Kalau rusak mati ada suami dan 3 anakku di situ. Kau pikir juga saya mau jadi janda? Mikir. Kalau kau takut gak usah berangkat. Akhirnya yang takut mundur saudara. Ya itu bapak yang istrinya sakit. Tuhan pakai kan istrinya sakit 1/2 jam itu. Untuk bikin delay enggak pesawat itu terbang. Karena Tuhan tahu 1/2 jam lagi mati di mesin. Tiba-tiba dia bilang sama suami saya, Pak saya enggak jadi berangkat. Saya sama anak saya sama istri saya mau pulang. Terus suami saya bilang, Pak gara-gara bapak kemarin pesawat ini diluputkan Tuhan loh istrimu. Kemarin bapak suruh pulang enggak mau, sekarang kenapa mau pulang? Saya takut Pak, enggak berani saya. Terus suami saya bilang, jangan takut Pak, hidup mati kita di tangan Tuhan. Ya saya cuma kirim video aja singkat di grup. Saya bilang begini, hidup mati di tangan Tuhan. Biar kau pulang kalau sudah waktunya kau mati, kau kepleset di kamar mandi, kau mati juga. Ternyata kata-kata itu menghidupkan iman sebagian orang. Iya betul juga ya, kalau belum mati enggak mati. Akhirnya saudara, bapak itu suami saya bilang, Pak saya berdoa buat bapak boleh? Iya Pak doakan saya. Tadinya dia udah mau pamit toh. Suami saya berdoa tumpang tangan, dia bilang gini, habis didoakan Pak Daniel kayak ada yang dicabut dari kepala saya. Itu loh ketakutan saudara. Dia langsung dia bilang ini, oke Pak saya sekeluarga berangkat. Berangkat mereka. Ada bapak-bapak dia paling takut naik pesawat saudara. Kali itu naik kok ya rusak loh pesawatnya. Dia bilang dia ketakutan. Waktu sudah jalan dicoba-coba kan pesawatnya dikelilingi di bandara lama keliling-keliling. Dia bilang saya cari-cari lubang Bu. Aduh kalau ada jendela bisa dibuka tuh saya lompat itu Bu bener. Dalam keadaan dia ketakutan istrinya pegang tangannya. Pak kalau ada pengakuan dosa. Sekarang waktu yang tepat. Karena dia udah telepon anaknya, udah kasih nomor PIN ATM, sudah semua sudah kasih nomor PIN ATM sudah.
Ini pin ATM papa ya, kalau ada apa-apa ini di sini ada surat ini di sini. Semua sudah berpesan loh. Ya, sebagian besar ibu-ibu yang ikut saya, suaminya enggak ikut. Enggak ada suami yang keberatan istrinya berangkat loh. Semua suami berangkat mah semangat. Ini saya bertanya ya, ini bapak-bapak ini memang beriman atau hanya Tuhan yang tahu. Ya, akhirnya saudara, istrinya bilang kalau ada pengakuan dosa, sekarang waktu yang tepat. Saya tanya, jadi bapak sudah pengakuan? Untung belum, Bu. Kalau kagak saya udah mati sekarang, bukan karena pesawat jatuh, Bu. Disalib istri saya. Saudara, mengalahkan roh ketakutan tuh enggak gampang. Tapi kalau kita beriman, percaya, Tuhan bilang janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dalam segala keadaan Tuhan menyertai kita, amin. Dan janganlah bimbang. Takut itu sudah pasti lebih besar dari bimbang. Kalau bimbang itu masih ada percaya tapi agak ragu gitu. Ini benar enggak Tuhan? Jangan bimbang sebab aku ini Allah. Ini perkataan jaminan yang benar-benar sangat powerful. Tuhan bilang jangan bimbang, aku nih Allahmu loh. Aku nih Tuhanmu loh. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayo saudara, kalau saudara pengen berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu terlebih rindu berjalan dengan kita loh. Nggak ada amin loh. Iya, amin. Kalau kita pengen diberkati, Tuhan terlebih rindu pengen berkati kita. Tapi dia tidak bisa mengingkari janjinya bahwa dosa itu menjadi penghambat semua janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita pengen diberkati, Tuhan tuh terlebih rindu. Orang tua mana yang gak kepengen beliin anaknya rumah? Iya gak bapak-bapak? Kalau memang kita diberkati, kita kan juga pengen anak-anak kita menikmati berkat yang kita nikmati. Tapi kalau anak itu kurang ajar, ngabis-ngabisin uang, ya anak itu bikin jengkel orang tua, ya orang tua juga jengkel kadang. Tuhan bilang dia itu seperti Bapa. Dia menghajar orang yang dikasihinya. Waktu saudara pengen disertai Tuhan, Tuhan terlebih rindu menyertai saudara. Tuhan terlebih rindu menunjukkan jalan yang benar. Saya tutup dengan kesaksian saudara. Saya adalah orang yang sangat mengalami janji ini dalam hidup saya. Karena ayat ini saya pegang waktu saya keluar dari rumah. Saya dapat ayat ini, aku menyertai engkau, meneguhkan, menolong, bahkan akan menyertai engkau. Saya bersyukur awal Januari tanggal 1 kami pindah di rumah baru. Semua karena Tuhan, enggak usah tepuk tangan. Enggak usah. Saudara, waktu itu saya bilang sama suami saya, rumah lama kami itu ya sebenarnya ya memang pas lah ya, maksudnya ukurannya enggak sampai 200 dan di sebelah itu kita bikin studio. Di situ juga merangkap studio, kantor, tempat sembako. Jadi saya kalau masuk rumah itu enggak bisa jalan. Begitu buka pintu rumah jalannya begini. Sembako semua. Kanan kiri tuh. Jadi saya bilang sama suami gini, boleh kali ya kita berdoa yuk beli rumah yang agak besaran dikit untuk kita benar-benar family. Enggak usah dicampur sama studio, sama ini. Suami saya bilang ya berdoa, iya kita tanya Tuhan. Di waktu yang sama saya juga bergumul mau beli tanah di samping sekolah misi saya di Bandungan. Ditawari, Bu ini ada tanah. Saya pikir iya saya mau beli untuk anak-anak sekolah misi itu kalau mau berkebun lebih besar, mau beternak ayam juga bisa di situ. Saya gumuli. Tiba-tiba yang kasih kita tanah di sekolah misi itu tanya sama saya, Bu, saya dengar ibu mau beli tanah sebelah di sekolah. Iya. Mau buat apa? Ya buat anak-anak lah Pak, mau buat ternak atau apa. Terus dia bilang gini, Bu, ibu jangan beli itu, saya yang mau beli Bu. Karena saya dapat visi mau bikin panti di situ. Ya mungkin nanti ada orang-orang tua yang gak punya rumah di masa tua, pendeta-pendeta yang sudah tua. Nanti mau saya taruh di situ. Saya bilang Bapak beli yang bagian belakang aja Pak, itu sudah saya tawar soalnya. Jangan Pak, itu saya aja Bapak yang belakang.
Dia bilang, ya udah ibu berdoa lagi loh Bu, tanya Tuhan. Dalam hati saya, ya pasti Tuhan kasih saya lah, udah lama saya tawar tanah itu. Ya udah, jadi saya pergumulan tuh dua, mau beli rumah sama mau beli tanah itu. Tiba-tiba saya ditelepon sama Pak Rudi Tanu, ya kakaknya Hari Tanu, dia bilang, Bu, ibu ingat toh dulu Pak Amos Jaratnam pernah menubuatkan ibu sama suami di Jakarta bahwa waktu itu kita sudah mau mundur, mau pulang ke Solo. 13 tahun lalu di Jakarta. Lalu Pak Amos menubuatkan kita, jangan mundur satu langkah pun, aku akan beri pekerjaan perkara besar buat kalian di Jakarta ini. Tapi waktu itu, waduh nggak mungkin lah. Dan itu terjadi setelah 13 tahun. Benar-benar Tuhan menepati semua omongannya Pak Amos itu terjadi hari ini dalam pelayanan kami. Jadi Pak Rudi bilang, kalau ibu mau, saya ini mau ngajak dia makan malam. Ibu mau nggak cerita sama dia dong, bersaksi bahwa nubuatannya terjadi. Oh ya oke Pak, oke. Kami makan malam bersama. Setelah itu saya bersaksi sama dia. Saya nggak minta didoakan saudara, mau pulang. Pak Amos bilang, saya mau berdoa buat kalian berdua. Waktu dia berdoa buat kami saudara, doanya itu biasa banget, nggak pakai bahasa roh sampai langit ketujuh, enggak. Tuhan tuh nggak usah direkayasa lah ya, kalau dia mau bicara dengan kepentingannya, dia bicara. Tiba-tiba Pak Amos bilang begini, saya lihat ya, Tuhan kasih tahu ibu sedang menggumuli sebidang tanah. Kan saya nggak cerita sama dia. Tapi Bu, bukan ibu yang beli tanah itu. Itu orang lain yang akan beli dan di situ nanti akan ada panti. Ih, saya merinding loh saudara. Langsung loh ya. Tapi jangan saudara ikut-ikutan ya, kalau gitu saya minta dong dinubuatin dong. Ya terus kita jadikan pendeta dukun ya. Ya, jangan salah, kalau Tuhan tidak berkepentingan. Kalau saudara datang, Pak saya mau dinubuatin, bertobatlah kau banyak dosa begini. Ya, itu terjadi nanti ya begitu. Lalu dia bilang gini, ibu lagi bergumul untuk sebidang tanah, tapi ibu tidak akan beli tanah itu, orang lain yang akan beli dan itu di situ akan dibangun panti. Berarti kan benar Bapak itu kan? Wah saya langsung, oh iya yes terima kasih Tuhan. Lalu dia bilang lagi, yang kedua Bu, Tuhan akan kasih ibu satu rumah. Dan itu rumah untuk family. Ya, dan itu dengan cara Tuhan yang ajaib, nanti Tuhan akan kasih sama ibu. Ya, dan benar saudara, kemarin tanggal 1 kami udah naik di rumah baru. Waktu engkau berjalan bersama Tuhan, enggak usah merekayasa apapun. Ya, pertolongannya terlalu ajaib, janjinya begitu luar biasa. Tapi dia akan memberikan bagi orang-orang yang layak untuk menerimanya. Ayo kita jadi orang-orang yang layak untuk terima janji Tuhan. Karena waktu engkau berkenan, biar orang tutup pintu sehebat apa, Tuhan cari engkau. Berkatnya itu akan mengejar engkau. Bukan ini tujuan kita, bukan. Tapi ini janjinya loh. Kan sayang kalau Tuhan udah janji terus gak ditepati. Kita nggak, bukan Tuhan gak tepati, kita yang tidak dapeti. Iya, kalau saya yang berjanji saya bisa gak nepati sudah. Tapi kalau Tuhan, dia pasti menepati janjinya. Iya, jangan berharap pada manusia karena manusia itu seringkali PHP. Pemberi harapan pret. Tapi Tuhan itu ya dan amin. Responi firman Tuhan dengan sikap hidup yang benar, maka itu akan terjadi. Amin. Waktu itu terjadi engkau akan berkata, wow ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Biar pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ku tidak takut, sebab kau besertaku Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Amin. Yes Lord. Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku bahkan menolongku. Meneguhkanku bahkan menolongku. Kau batu karangku Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Sekali lagi saudara katakan, ku tidak takut.
Ku tidak takut, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Itu janji-Mu. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Katakan dengan iman saudara. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku Tuhan. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan demi kemenangan. Yes. Amin. Katakan dengan iman. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Tuhan, Engkau melawat hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Kuat selamanya.